Yesus yang memanggilku, Yesus yang memakaiku, ku siap Tuhan untuk melayani-Mu. Salam, selamat malam, selamat berjumpa dalam renungan malam Resort GKI Kasongan bersama saya Pendeta Indah Karuniawati. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dari Galatia pasal 6 ayat 11 sampai dengan yang ke-18. Saudara-saudara boleh membuka Alkitab, dan dalam bagian ini saya ingin membacakan dan kita bersama merenungkan bagian ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. Saudaraku sekalian, berbicara tentang sunat bagi laki-laki telah dibahas dan dikerjakan sejak saat perjanjian lama oleh Allah kepada Abraham. Boleh dilihat dalam Kejadian 17 ayatnya yang ke-10. Bagaimana sebagai perjanjian yang harus dilakukan oleh seluruh keturunan Abraham. Namun dalam perjalanannya bersunat menjadi bagian dari identitas baru bagi orang Yahudi dan bahkan orang di luar Yahudi. Mereka bersemangat untuk dapat membawa bahkan memaksa orang lain melakukan hukum Taurat melalui tanda lahiriah. Tanda lahiriah ini menjadi pembeda sehingga ada dikenal orang bersunat dan orang tidak bersunat. Pergeseran makna yang kemudian menjadi sorotan bagi Paulus. Paulus katakan bukan tanda lahiriah yang penting. Terbukti mereka menyunatkan diri pun tidak memelihara hukum Taurat. Bahkan mereka menonjolkan diri karena keberadaan mereka, membeda-bedakan dan menganggap mereka yang bersunat adalah yang paling benar, dan akhirnya mereka menghakimi. Ini semua hanya kedok, tanda palsu, identitas palsu yang semuanya untuk kepentingan pribadi. Untuk itu Paulus mengingatkan, jangan hanya sibuk tentang hal lahiriah, namun bersihkan diri dan menjadi ciptaan baru. Bagi orang Kristen masa kini pun masih banyak hidup dalam kepentingan identitas. Misal tentang baptisan. Ada yang mengatakan tanda baptisan satu lebih baik dibanding tanda baptisan lain. Cara baptisan satu lebih baik dari cara baptisan yang lain. Dan juga masih banyak tanda-tanda lahiriah yang terus masih menjadi perdebatan. Hingga lupa bahwa yang terpenting adalah sunatlah hatimu supaya memiliki kehidupan yang baru yang berkenan kepada Allah. Hidup dalam kemegahan diri karena merasa lebih baik, lebih rohani dari orang lain dan menghakimi bahwa orang lain berdosa karena tidak melakukan seperti yang ia lakukan secara lahiriah. Kita berkutat dalam dosa-dosa masa lampau. Saudara-saudariku, tanda memanglah penting sebagai identitas umat Allah. Namun yang terpenting daripada itu adalah bersihkan hati kita untuk dapat hidup dalam kehendak Allah, mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita, memperhatikan mereka yang mengalami kesusahan, peduli terhadap mereka yang minta tolong, tidak memalingkan muka untuk kesulitan orang lain, dan tidak hidup untuk kepentingan pribadi. 1 Samuel 16 ayat 7 bagian B mengatakan, bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Pada akhirnya, mari bersama menata diri untuk mengikuti cara pandang Allah, supaya hidup kita lebih berkenan baginya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita bersama satu di dalam doa untuk mempersiapkan diri kita
dalam istirahat malam kita. Ya Tuhan, kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan hari ini. Kami boleh merefleksikan kebenaran firman dalam hidup kami, bahwa kami tidak hanya disibukkan tentang hal-hal yang lahiriah, tetapi lebih kami menyucikan hati, tindak, dan hidup kami supaya lebih berkenan di dalam Tuhan. Saat ini anugerahi kami dengan kekuatan daripada Tuhan, sehingga istirahat malam kami boleh sungguh menenangkan hati pikiran kami, sehingga pada esok hari kami boleh melakukan dan melanjutkan aktivitas atas perkenanan Tuhan. Biarkanlah kami esok menerima kasih karunia Tuhan, dan seluruh hidup yang kami kerjakan boleh menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.